Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Para ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan malam ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dalam rangka tawasau bil haqqi tawasau bis sabr. Mudah-mudahan duduknya kita dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk mereka yang diberi kemampuan untuk bisa istiqomah menapaki petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kita masih melanjutkan kajian kitab Kaifa Amalahum An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, dan kita masih pada interaksinya Nabi Muhammad SAW dengan keluarga beliau, khususnya istri-istri beliau. Yang bawa buku terjemahan itu di halaman 100 pas. Ya. Baik, jamaah sekalian, kita masuk pada Nabi Muhammad SAW mengajarkan istri-istrinya untuk menjadi hamba-hamba yang taat. Terjemahannya begitu. Kalau di buku aslinya judulnya kana yu'allimu zaujatahu al-isti'adzata minasyurur. Nabi Muhammad SAW mengajarkan istri-istri beliau untuk meminta perlindungan dari sesuatu yang jahat. Ini agak bola-balik kalau terjemahan saya lihat nih. Yang bawah jadi atas, yang atas jadi bawah. Kita pakai buku aslinya aja ya. Baik, Nabi Muhammad SAW, jamaah sekalian, masih pada bagaimana beliau mentarbiyah istri-istri beliau agar menjadi qudwah, teladan bagi wanita-wanita di sekitar mereka. Karena bagaimanapun posisi itu sangat menentukan materi yang diberikan kepada mereka. Antara mendidik seorang jenderal dengan mendidik seorang hansip itu beda. Antara mendidik seorang satpam dengan mendidik seorang perwira itu beda. Sama, karena Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi, maka pasti istri-istri beliau dan keluarga beliau akan menjadi teladan orang-orang di sekitarnya. Sehingga beban materi dan bobot materi yang Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada istri-istri beliau untuk mengkader mereka jelas berbeda dengan manusia pada umumnya. Lebih berbobot karena mereka akan menjadi teladan bagi wanita-wanita di sekitar mereka. Jemaah sekalian, sekarang kita masuk bahwa Nabi Muhammad SAW di antara bentuk tarbiyah, bentuk pendidikan Nabi kepada istri-istri beliau adalah apa? Mengajarkan kepada mereka perlindungan dari perkara-perkara yang dibenci ataupun perkara-perkara yang buruk yang akan menimpa mereka. Di sini disebutkan sebuah contoh. Fa'an Aisyata radhiyallahu anha qalat akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi thumma asyara ilal qamar Ini kok beda ya. Kalau di terjemahan itu ada yang tidak tercantum dalam buku ini ya. Di terjemahan Rasulullah SAW mengajari istri-istri beliau untuk berdoa dari perkara-perkara yang buruk ya. Ada dua hadis yang disampaikan di sini. Yang pertama hadisnya Ummu Salamah, yaitu istri Rasulullah SAW. Suatu waktu jamaah sekalian,
Ummu Salamah ini melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari tiba-tiba bangun. Kemudian beliau berkata dengan suara keras, Subhanallah, Subhanallah, min syarrin qad iqtarabat. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya keburukan itu sudah sangat dekat. Saya tidak tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada malam hari berupa kebaikan maupun keburukan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ummu Salamah beberapa doa-doa perlindungan. Ini hadis pertama. Hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di mana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bercerita, Fa'an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi, suatu waktu di malam hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku, thumma asyara ilal qamari, kemudian Nabi Muhammad menunjuk ke atas bulan, faqala, dan beliau bersabda, ya Aisyata, wahai Aisyah, ista'idhi billah min syarri hadha, fa inna hadha huwal ghasik idza waqab. Wahai Aisyah, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan bulan ini. Sesungguhnya bulan inilah yang dimaksud dengan min syarri ghasikin idza waqab, yang senantiasa kita baca, ya, min syarri ghasikin idza waqab, dan dari setiap keburukan malam kalau kegelapan telah meliputinya. Wahai Aisyah, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan ini. Nah, di sini jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu mengajarkan istri-istri beliau untuk meminta perlindungan dari keburukan apapun. Di sini dicontohkan keburukan malam hari ketika sudah mulai gelap. Ini adalah tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya Allah, kami minta perlindungan kepadamu dari keburukan ghasiqin idza waqab. Ghasiqin di sini adalah apa? Malam ketika kegelapannya telah meliputi malam hari. Artinya gelapnya sudah menggurita, akan banyak kejahatan. Apa saja kejahatan pada malam hari? Di riwayat lain Rasulullah SAW menjelaskan banyak. Di antaranya apa? Biasanya pada malam hari tukang-tukang sihir, tukang-tukang buhul itu melaksanakan aksinya. Biasanya orang-orang menyihir, menyantet, itu biasanya dilaksanakan kapan? Dilaksanakan pada malam hari. Jarang-jarang melaksanakannya pada siang hari. Demikian juga jemaah sekalian, kejahatan-kejahatan lain seperti pencurian, perampokan, dan sejenisnya, itu seringkali terjadi kapan? Terjadi pada malam hari. Maka wa min syarri ghasiqin idza waqab, itu maknanya, ya Allah, kami minta perlindungan kepadamu dari keburukan malam kalau kegelapannya sudah sempurna. Maksudnya kegelapan sudah betul-betul menggulita. Nah, masyarakat muslimin yang mudah dirahmati Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari istrinya supaya mempraktekkan doa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kegelapan malam. Pertanyaannya, doanya apa, Ustaz? Ya, doanya bisa membaca tadi qul a'udzu birabbil falaq, bisa juga membaca qul a'udzu birabbin nas, bisa juga doa-doa yang kita sebutkan redaksinya dari kita, enggak harus dari Nabi Muhammad SAW. Misalnya kita mengatakan, ya Allah, kami meminta perlindungan kepadamu dari keburukan malam ini. Ya Allah, kami meminta perlindungan kepadamu dari keburukan-keburukan yang akan terjadi pada malam ini. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini penting bagaimana kita mengajari keluarga kita dan anak-anak kita dari hal-hal yang sifatnya buruk, biar mereka lebih waspada. Dan Rasulullah SAW langsung mempraktekkan. Jadi praktek langsung. Aisyah dipegang tangannya, diperlihatkan malam yang saat itu sudah sangat gelap, yang nampak adalah bulan. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, ya Aisyah, ta'awidhi, hendaklah kau minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala min syarri hada, dari keburukan ini. Memang boleh menunjuk bulan, tapi kata para ulama maksudnya apa? Dari keburukan malam. Kemudian Rasul mengatakan, fa inna hada, sesungguhnya inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Masyaallah muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah dari berbagai macam kejahatan terutama di malam hari itu sangat-sangat ditekankan sekali. Sehingga jamaah sekalian,
Zikir sore itu sangat banyak sekali. Dan zikir yang tidak boleh kita tinggalkan adalah muawwidzatain. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan semua zikir pagi dan sore, yang penting Al-Falaq dan An-Nas itu nggak boleh ditinggalkan. Karena kata Rasulullah SAW, tidak ada benteng yang lebih baik untuk membentengi kita dari berbagai macam kejahatan yang lebih baik daripada benteng yang bernama muawwidzatain. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Jabir bin Abdullah, salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, beliau juga pernah bercerita bahwa Nabi semenjak turun qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, beliau mencukupkan diri meminta perlindungan kepada Allah dari godaan apapun dan dari kejahatan apapun dengan dua surat ini. Sebelum turun dua surat ini Al-Falaq dan An-Nas, Nabi Muhammad masih membaca doa-doa perlindungan yang beliau buat, yang beliau gubah, ya. Macam-macam. Kadang doa perlindungan tersebut diajarkan oleh Jibril. Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW beberapa doa perlindungan. Itu juga ada. Sebagai sebuah contoh, ketika Nabi Muhammad SAW Mi'raj itu berarti dari Palestina menuju Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan jamaah sekalian, Rasulullah SAW melihat ada obor yang sangat besar, semakin lama semakin besar. Obor yang sangat besar sekali dibawa oleh seorang makhluk yang sangat buruk rupanya dan sangat menakutkan. Kemudian jamaah sekalian, Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, innahu ifrit." Itu jin ifrit. Dia ingin mengganggumu dan membakarmu. Maka ucapkanlah doa ini. Doanya sangat panjang sekali, diriwayatkan oleh ditulis oleh Imam Ibnu Hajar dalam bukunya Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un. Doa yang sangat panjang sekali. Setelah itu Nabi Muhammad membaca doa yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam, dan tiba-tiba obor yang dibawa oleh jin ifrit itu padam dan ifrit pun menghilang. Jadi ternyata jamaah sekalian, ifrit itu betul-betul benci kepada Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, ini bicara gaib, bukan ruang akal kita untuk menalarnya. Kita hanya menerimanya karena ini perkara gaib jamaah sekalian. Kalau kita nalar-nalar di mana jin ifrit hidupnya di mana, nggak mati-mati, lama banget misalkan ya nggak masuk akal jamaah sekalian. Makanya dalam perkara-perkara gaib, perkara-perkara gaib, kita itu tuntutannya adalah menerima dan membenarkannya, bukan menanyakan why and what, ya. Ya usah menanyakan itu, udah nerima aja jemaah sekalian, perkara-perkara gaib. Baik jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bayanu ihtimamin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ta'limi zaujatihi haitsu akhadha bi yadiha thumma asyara ila muradihi thumma amaraha bil fi'li wa bayyana laha as-sababu dzalik. Ada sebuah pelajaran yang sangat penting di sini, kata Syekh Shalih Al-Munajjid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk mengajari istri-istri kita, mengajari keluarga kita, terutama orang yang sangat dekat dengan kita. Siapa? Istri kita. Ustadz, istri saya dari pondok ya, lebih pintar daripada saya gitu ya. Misalkan kalau terjadi, ya nggak masalah. Kadang namanya perempuan tuh naik turun emosinya. Perlu diingatkan. Kalau dia sudah tahu berarti diingatkan, ya. Kalau dia sudah tahu diingatkan ma'asyiral muslimin. Tapi sekali lagi, salah satu tugasnya seorang suami adalah mengajari istrinya. Kalau dia tidak bisa mengajari istrinya, dia harus memberikan fasilitas kepada istrinya untuk belajar. Entah diantar ke tempat kajian, taklim. Kalau nggak bisa nganter, mungkin Anda terlalu sibuk, belikan motor mungkin. Pokoknya Anda nanti absen. Pokoknya kamu harus punya majelis taklim yang rutin dihadiri. Saya tuh begitu sama istri-istri saya tuh. Pokoknya kamu harus ada majelis rutin di mana setiap pekan harus hadir. Ya kita ingatkan dan kita absen. Ketika pagi misalnya kita ingatkan nanti jam sekian jangan lupa kajian Umi, ya. Nah, kalau kita tidak bisa nganter ya memberikan fasilitas. Karena itu kewajiban seorang suami untuk memahamkan istri masalah agama. Baik ma'asyiral muslimin, itu di antara bentuk tarbiyah Nabi Muhammad SAW kepada istri-istri beliau. Yang berikutnya adalah apa? Wa yu'allimuhunna al-adhkar an-nafi'ah
ka'adhkaris sabah wal masa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan istri-istri beliau zikir-zikir yang bermanfaat. Dan beliau membiasakan mereka untuk rutin membaca zikir-zikir tersebut, terutama zikir pagi dan zikir sore. Terutama apa? Zikir pagi dan zikir sore. Ini ada sebuah contoh jamaah sekalian. Cerita dari istri Nabi yang bernama Juwairiyah radhiyallahu anha. Bahwa suatu waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam itu jatah beliau, maksudnya jatahnya Juwairiyah. Nabi Muhammad nginap di situ. Kemudian Nabi Muhammad SAW di waktu duha itu pergi keluar untuk memenuhi sebuah kebutuhan. Sementara Juwairiyah duduk di tempat beliau bersama dengan Nabi tadi, ada sebuah tempat mereka ngobrol. Ketika Nabi kembali, Juwairiyah belum beranjak dari tempat di mana beliau duduk bersama dengan Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW pergi. Kemudian Rasul mengatakan, mazilti alal hal allati faraqtuki alaiha. Kamu masih duduk di tempat di mana saya berpisah denganmu tadi? Kemudian jawaban Juwairiyah, qalat na'am, iya ya Rasulullah. Lalu Rasul mengatakan, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marratin. Setelah aku meninggalkan kamu tadi, aku telah mengucapkan 4 doa atau 4 zikir masing-masing sebanyak 3 kali. Law wuzinat bima qulti mundil yaum lawazintuhunna. Andaikan kalimat-kalimat ini kalau terjemahnya apa? Andaikan timbangan-timbangan ini itu ditimbang di satu timbangan dengan apa yang kamu ucapkan, niscaya kalimat ini lebih berat daripada apa yang kamu ucapkan. Apa kalimat-kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zanata arsihi wa midada kalimatih. Ini merupakan zikir pagi dan zikir sore. Dan kalau bisa kita ini dibaca, karena doa ini dalam sebuah riwayat lain Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya ini dibaca setiap pagi dan setiap sore, niscaya timbangan kebaikan kita itu memenuhi langit dan bumi. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zanata arsih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, wa bihamdih, dan kita memujinya, adada khalqihi, kita memujinya sejumlah makhluknya, wa ridha nafsih, dan sejauh ridha Allah Subhanahu wa taala, wa zanata arsih, dan seberat arsy-Nya, wa midada kalimatih, dan sejumlah kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak banget kita muji Allah Subhanahu wa taala. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini salah seorang ulama mengatakan, yaitu As-Sindi, boleh mengatakan, lauku bilatil kalimatul arba allati qultiha thalatha marrat bima qulti min awwali naharika minal adhkar lasawatshunna. Di sini maksud daripada hadis ini, kata ulama As-Sindi ini, bahwasanya kalau seandainya 4 kalimat ini, subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zanata arsih wa midada kalimatih. Oh, kok 5 ya? Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zanata arsih wa midada kalimatih. Oh, berarti mungkin yang pertama sama yang kedua digabung ya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zanata arsihi wa midada kalimatihi. Kalau seandainya kita ucapkan 4 kalimat ini pagi 3 kali dan sore 3 kali, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya zikir ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya
semua ucapan kebaikan kita, doa-doa kebaikan kita dari pagi dan sampai sore itu seimbang atau lebih berat zikir kita. Misalkan kita zikir apa saja ya dari pagi sampai sore, zikir apa saja itu kalau seandainya ditimbang dengan zikir yang 4 tadi, niscaya seimbang, kalau tidak lebih berat. Nah, ma'asyiral muslimin yang benar-benar dirahmati Subhanahu wa taala, ini sekali lagi cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan istrinya untuk terbiasa berzikir. Jadi beliau ajarkan langsung zikirnya seperti apa, kemudian keutamaannya apa untuk motivasi istrinya. Lantas apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian membiasakan istri-istrinya untuk mengucapkan zikir-zikir seperti ini. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, sekali lagi ini bentuk tarbiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istri beliau, mengajarkan kepada mereka zikir-zikir yang bermanfaat. Kalau hari ini alhamdulillah sudah banyak ulama yang membukukan zikir-zikir tersebut dalam tulisan-tulisan kecil. Ada zikir pagi dan sore, ada al-ma'thurat, ada Hisnul Muslim karyanya Al-Qahtani, yang sekarang kita bisa bawa kemana-mana jamaah sekalian. Subhanallah, itu kalau kita baca, dulu ketika saya pondok itu nggak perlu dihafal ya, seminggu kita baca itu terus, lama-kelamaan hafal ke semuanya ya. Nah, yang penting kita rutinkan pagi, rutinkan sore, itu insya Allah hafal. Baik jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, itu metode kedua atau cara yang kedua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik istri-istri beliau. Yang ketiga, yang berikutnya mau saya, yang kelima lah kalau boleh kita tulis di sini. Kana yurshiduhunna lil afdal wal aisar lil ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan istrinya untuk beribadah yang paling mudah sesuai dengan kapasitas mereka, tidak memaksakan diri dalam beribadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan istri-istrinya kalau beribadah semampunya saja, jangan mempersulit diri. Kalau ibadah tersebut terlalu berat, ditinggalkan saja. Ya udah semampunya saja. Nah, ini sebuah contoh. An Aisyah radhiyallahu anha, diceritakan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, kuntu uhibbu an adkhulal baita fa usolli fihi. Saya termasuk orang yang sangat cinta, sangat suka masuk ke dalam Ka'bah lalu sholat di dalamnya. Jadi pingin sekali beliau itu kalau pokoknya nggak marem, kecuali kalau sholatnya di dalam Ka'bah, sholat sunnah atau sholat apa, pokoknya pingin dalam Ka'bah. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi, lalu Rasulullah SAW itu mengambil tanganku, fa adkhalani fil hijr, lalu Nabi Muhammad SAW memasukkanku ke dalam hijr Ismail, yang bangunannya bangunannya cuma setengah itu. Faqala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, apa kata Nabi? Sholli fil hijr. Salatlah di hijr sini, idza aradti dukhulal bait, fa innama huwa qat'atun minal baiti. Salatlah di hijr Ismail ini karena sesungguhnya hijr Ismail ini merupakan bagian daripada Ka'bah. Kenapa demikian? Ada hadis lain yang menjelaskan bahwa sebenarnya jemaah sekalian, Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu termasuk hijr tersebut dibangun tinggi sebenarnya. Cuma ketika dibangun pada zaman jahiliyah, harta yang digunakan oleh orang-orang Arab pada saat itu harta yang bersih, harta yang halal, itu tidak cukup untuk membangun sampai hijr. Akhirnya apa? Hijr hanya ditembok saja, sementara yang lainnya ditinggikan. Seharusnya hijr itu masuk bagian daripada Ka'bah. Seharusnya demikian. Makanya jemaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika awal mula beliau menjadi seorang nabi, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai nabi. Saat itu beliau berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, sesungguhnya bangunan Ka'bah ini ada yang salah. Seharusnya begini. Cuma kalau aku tidak khawatir terjadi fitnah, nanti kaummu menyalahkan saya atau mereka mungkin akan menyalahkan dakwah saya, niscaya akan aku ubah. Ini Nabi Muhammad SAW melihat prioritas. Sebenarnya Ka'bah ini bermasalah, maksudnya tidak sebagaimana bentuk yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kata Rasulullah SAW.
Cuma kalau saya memperbaikinya sekarang, saya khawatir kaummu yang baru masuk Islam justru nanti mereka terfitnah. Mungkin saya dianggap menyelisihi perbuatan Nabi Ibrahim atau saya dituduh macam-macam, maka saya tinggalkan, kata Rasulullah SAW. Nah, ini prioritas ya. Jadi sebenarnya Nabi Muhammad bisa melakukannya, tapi karena berpikir akan ada madorot yang lebih besar daripada sekedar merubah, maka Nabi Muhammad SAW meninggalkan untuk membangun Ka'bah sebagaimana bangunan Nabi Ibrahim alaihissalam, karena khawatir ada madorot. Baik jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadzal hadits kaifa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadi zawjatihi thumma bayyana laha anna al-hijra min al-baiti faman arada an yusalliya dakhil al-ka'bati falyusalli fil hijr. Di sini Syekh Al-Munajjid mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan istrinya ibadah itu jangan terlalu dipersulit, enggak harus di dalam Ka'bah. Toh Hijr Ismail itu bagian daripada Ka'bah. Jadi kalau Anda ingin sholat di dalam Ka'bah, nggak perlu masuk Ka'bah, cukup sholat di Hijr Ismail. Itu yang kelima jemaah sekalian. Kemudian yang keenam, saudara sekalian, wa kana ya'muru alahu bil iktisadu fil ibadah wa adamu tasyaddud ala nafs. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan istri-istri beliau untuk beribadah semaksimal kemampuan mereka dan semampu mereka. Tidak memberatkan diri dalam beribadah. Kalau tidak mampu, jangan melaksanakannya. Ini riwayat suatu waktu cerita Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjidah. Suatu waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk Masjidin Nabawi. Fa idza hablun mamdud, ternyata di masjid tersebut ada tali yang diikat antara satu tiang dengan tiang lain. Bainas as-saritaini faqala ma hadzal habl. Nabi Muhammad bertanya, ini kenapa ada ikatan tali seperti ini? Qalu, para sahabat menjawab, hada hablun li Zainab. Ya Rasulullah, ini adalah tali miliknya Zainab, yaitu istri Nabi Muhammad SAW, Zainab. Tusolli, beliau gunakan untuk sholat. Fa idza kasalat au fatarat, kalau beliau itu merasa malas untuk sholat atau merasa tidak kuat, kecapean ketika sholat, beliau amsakat bihi, memegang tali ini supaya bisa melaksanakan sholat untuk sholat berdiri. Jadi kalau capek, beliau pegang gitu ya. Ya, jadi beliau ini ingin bisa melaksanakan sholat itu berdiri dan tetap berdiri walaupun dalam kondisi capek. Apa kata Nabi? Faqala hallu, lepaskan tali ini. Liyusolli ahadukum nasyatuhu, hendaklah kalian itu sholat semampu kalian. Jangan dipaksakan. Faida kasula au fatura falyaqud. Kalau dia capek atau merasa bosan, udah berhenti dulu. Jangan terlalu memaksakan diri. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi ketika mengomentari hadis ini, beliau mengatakan fihi, hadis ini menganjurkan kita al-hathu alal iktisadi fil ibadah, yaitu apa? Bersikap pertengah-tengahan dalam beribadah. Jangan meremehkan ibadah dan jangan terlalu berlebih-lebihan dalam beribadah sampai kemudian kita memaksakan diri. Nanti soalnya kalau terlalu memaksakan diri akan sampai pada titik di mana kita ini akan sakit. Kalau sakit, ya nggak bisa lagi melaksanakan ibadah. Jangan terlalu memaksakan diri. Ketika puasa sunnah terlalu membuat Anda capek, padahal Anda bekerja di tempat yang sangat panas sekali atau membutuhkan tenaga ekstra, maka jangan melaksanakan puasa sunnah. Puasa sunnahlah di saat Anda itu betul-betul kosong atau betul-betul Anda dalam kondisi nyaman. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian wan nahyu anit ta'ammuki wal amru bil iqbali 'alaiha binasyatin wa annahu idza fatura falyaqud hatta yadhhabal futuru. Imam An-Nawawi mengatakan hadis ini juga melarang kita untuk terlalu berlebih-lebihan dan memberatkan diri dalam beribadah. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang mempermudah dan suka mempermudah orang lain. Ingin yang mudah dan suka mempermudah orang lain. Beliau tidak ingin mempersulit. Pernah suatu waktu beliau bilang gini sama Aisyah, "Ya Aisyah, innallaha lam yab'atsni mu'annitan wala muta'annitan." Allah Subhanahu wa taala enggak pernah mengutusku untuk mu'annit, mempersulit orang, enggak.
Kalau orang tersebut mampunya sholat duduk, ya duduk aja. Saya tidak mewajibkan mereka berdiri. Ketika dia mampunya cuma tidur, ya tidur. Saya tidak akan memaksa mereka untuk duduk ketika tidak mampu. Wala muta'annitan, dan saya tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta orang lain, menyulitkan orang lain. Misalkan sampean punya teman, "Mas, kalau kamu dipinjamin sama itu, jangan loh nanti begini-begini ya." Nabi Muhammad SAW tidak mempersulit orang dan tidak menyuruh orang lain untuk menyulitkan urusan orang lain. Gak boleh. Wa inna ma bu'istu, saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mualliman muyassiran, untuk sebagai guru muyassiran, yang mempermudah semua urusan. Mempermudah semua urusan. Jadi Nabi Muhammad itu ya suka mempermudah. Saya belum pernah cerita kepada antum ya. Ada salah seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW, dia sudah tua. Dia bilang begini, halaktu. Ya Rasulullah, saya celaka. Ini orang sudah umur 60-an lah. Apa kata Nabi? Wa bima tahlak? Kamu celakanya kenapa? Dia mengatakan, ya Rasulullah, waqa'tu zauzati nahar Ramadan. Saya menggauli istri saya siang hari Ramadan. Ini kakek luar biasa energinya ini ya. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, loh kok bisa? Ya Rasulullah, nggak sengaja. Jadi mungkin kebablasan itu ya, cumbu kebablasan. Ya sudah, kalau begitu kakek harus membebaskan budak. Jawabannya apa? Ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya membebaskan budak? Wong saya ini bekas budak. Ya udah, kalau begitu Anda harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Apa dia bilang? Ya Rasulullah, 2 bulan berturut-turut. Jangankan 2 bulan, 1 bulan saja jebol, kata dia. Ya sudah, kata Nabi. Kalau begitu kamu harus memberi makan 60 fakir miskin. Dia bilang, ya Rasulullah, dengan apa saya memberi makan mereka ya Rasul? Gak ada apa-apa di rumah. Ya wes, tunggu sebentar. Nabi Muhammad pun masuk ke dalam kamarnya, lalu membawa 1 karung kurma. Kemudian beliau bilang, ini bagikan kepada 60 orang fakir miskin di Madinah ini. Apa jawaban dia? Ya Rasulullah, fahal afqaru minni fil Madinah? Adakah orang yang lebih fakir, yang lebih membutuhkan makanan daripada saya di Madinah ini? Ya wes, kata Nabi ya. Udah ambil aja ya. Jadi Nabi Muhammad SAW mempermudah. Tapi sekali lagi kata para sahabat, ini khusus bagi sahabat ini ya. Kalau kita ya 3 pilihan tadi, nggak ada pilihan yang lain. Nah, masyarakat muslimin yang mudah mudahan rahmat Subhanahu wa taala, Islam itu mempermudah, dan Rasulullah SAW sangat tidak suka orang yang mempersulit diri. Ini berbeda dengan keyakinan sebagian kaum sufi ataupun kaum tarekat, di mana mereka berpikiran ibadah itu kalau semakin berat, semakin besar pahalanya. Jadi kalau puasa sunnah, di saat bekerja keras, bisa kerja di sawah, ya teriknya matahari yang luar biasa, bajak lagi. Bapak pernah nggak bajak sawah? Mungkin nggak pernah Pak ya. Saya ini anak petani, pernah bajak sawah, pernah pakai traktor. Sebelum traktor ada, dulu kita bajaknya pakai kerbau. Wah, apot Pak bajak itu ya. Berat jamaah sekalian, karena harus mengelilingi ikut kerbau, dan harus mengangkat alat bajak itu, berat. Biasanya para petani itu kalau Ramadan ya kerjanya cuma setengah hari, nggak kuat, biasa sampai zuhur tuh nggak kuat biasanya loh ya, karena berat, terutama membajak ataupun mencakul, itu berat sekali. Nah, ada sebagian orang beranggapan bahwa kalau ibadah tersebut dilaksanakan pada kondisi yang sangat berat, berarti apa? Pahalanya semakin besar. Wah, bahkan mungkin sampai pingsan, pahalanya semakin besar. Oh, keliru. Justru itu adalah membunuh diri, dan Allah Subhanahu wa taala nggak suka dengan cara seperti itu. Ya. Ini lihat siapa namanya, Zainab, istri Nabi Muhammad SAW. Dia pakai pakai tali biar bisa berpegangan ya. Kadang ketika di pondok itu saya masih ingat ada sebagian santri itu terlalu memaksakan diri dengan cara apa? Jadi kalau sholat tahajud itu bangun terus bersandar di tembok. Kalau bersandar enak, tapi ketika sujud karena ngantuk bablas biasanya. Ya. Saya sampai pernah lihat ada seorang santri itu sujud sambil ngorok gitu ya. Akhirnya saya bangunin, mas bangun mas. Batal sholat sampean niku, wudu ya. Dia bangun sujud itu bukannya bangun wudu, duduk di antara 2 sujud lalu sujud lagi, ngorok lagi ini. Akhirnya saya bangun, mas, udah batal sholat sampean niku, wudu dulu. Jadi jemaah sekalian, Rasulullah SAW sangat tidak suka kepada umatnya yang terlalu memberatkan diri.
Udah dipermudah aja urusan itu. Pernah kan ada 3 orang mendatangi istri-istri Nabi. Mendatangi, tanya bagaimana ibadah Nabi. Satu persatu ditanya istri Nabi. 3 orang, laki-laki. Kemudian para istri Nabi ini cerita bagaimana Nabi Muhammad SAW bersungguh-sungguh dalam beribadah. Akhirnya apa kata 3 orang ini? Nabi yang dijamin semua dosanya diampuni dan semua kesalahannya dimaafkan dan dijamin masuk surga, ibadahnya seperti itu. Seharusnya kita lebih, kata mereka. Akhirnya yang satu mengatakan, saya akan sholat pada malam hari dan saya tidak akan tidur. Yang satu mengatakan, saya akan puasa setiap hari, nggak akan berbuka. Yang satu mengatakan, saya akan ibadah terus, saya tidak akan nikah dengan perempuan. Jadi saya akan jomblo abadi selama-lamanya. Akhirnya jemaah sekalian, hal itu didengar oleh Nabi. Nabi itu memanggil 3-tiganya. Sini kalian. Saya dengar kalian yang mengatakan begini. Benar ya Rasulullah. Nabi Muhammad pun mengatakan, amma ana, adapun saya ini usolli wa arqud. Ya, saya sholat malam hari tapi juga tidur, kata Nabi. Adapun saya asumu wa uftir. Saya puasa, ya kadang berbuka. Jadi kadang puasa, ya buka. Kadang nggak puasa sama sekali. Ya, jadi saya ya sholat sok-sok puasa, sok-sok buka, sok puasa beruntun, sok-sok tidak. Wa atazawwajun nisa, dan saya juga menikahi perempuan. Istri Nabi yang tercatat saja 11. Faman rogiba an sunnati falaisa minni. Orang yang tidak suka cara hidupku, maka bukan golonganku. Itu satu jemaah sekalian. Udah nggak usah mempersulit diri. Pernah juga suatu waktu jemaah sekalian, Rasulullah SAW melihat ada salah seorang sahabat berdiri di tengah teriknya matahari di siang hari. Panasnya luar biasa, dia berdiri aja. Kemudian Nabi tanya, itu orang kenapa? Kedinginan atau apa bahasa kita sekarang? Kok berdiri aja? Yang lain aja di tempat yang teduh aja kepanasan, apalagi berdiri di tengah teriknya matahari. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, dia bernadar untuk berdiri. Panggil dia, suruh berteduh, dan hendaklah dia membayar kafarah nadarnya. Jangan menyiksa diri seperti itu. Nggak baik menyiksa diri dengan beribadah seperti nggak baik. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ini sekali lagi ya, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada istrinya, ibadah ya boleh, bersungguh-sungguh itu harus, tetapi jangan terlalu memberatkan diri. Pernah juga jamaah sekalian di dalam hadis ini, Rasulullah SAW diceritakan oleh Aisyah bahwasanya ada perempuan namanya Haula binti Tuwait. Dia ini jemaah sekalian tidak pernah tidur pada malam hari. Dia selalu gunakan untuk tahajud, untuk sholat malam. Kemudian jemaah sekalian, hal ini disampaikan kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mengatakan begini, la tanamul laila, dia tidur pada malam hari. Kenapa? Dia tidak tidur pada malam hari. Kenapa? Khudu minal amali ma tutikun. Fa wallahi la yas'amullahu hatta tas'amu. Kan ada namanya tadi Haula ya. Dia enggak pernah tidur pada malam hari karena dia gunakan untuk apa? Tahajud terus. Sampai badannya kurus. Karena sebagian orang tuh tadi menyangka ya, nih ibadah sampai kurus atau ibadah sampai sakit, pahalanya gede gitu ya. Padahal ora gitu ya. Akhirnya Rasul berkata begini, la tanamul laila, dia tidak tidur pada malam hari. Ungkapan untuk mengingkari, kenapa enggak tidur pada malam hari? Apa kata Nabi? Khudu minal amali ma tutikun. Beribadalah semampu kalian. Jangan memberatkan diri. Fa wallahi, demi Allah, Allah itu enggak pernah bosan berapapun amal yang kalian berikan yang kalian persembahkan kepada Allah, Allah tuh nerima. Allah enggak pernah bosan dan Allah Subhanahu wa taala enggak pernah menolak amal kalian. Hatta tas'amu, sampai kalian sendiri yang bosan, ya. Allah tidak pernah bosan. Baik, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Ini poin yang ke-6 dari bentuk tarbiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istri beliau.
Kemudian yang ketujuh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahutsuhunna alal mudawamah ala ta'ah alal amal sholihah wa in kanat qalilah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam udah ada nih. Sebentar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghasung istri-istri beliau untuk melaksanakan amal ibadah secara kontinu walaupun sedikit. Saya lagi mengamalkan atau beribadah secara kontinu walaupun sedikit. 3 rakaat tahajud, 2 rakaat tahajud, 1 witir, itu dilaksanakan tiap malam, jauh lebih baik daripada melaksanakan 11 rakaat sekali seminggu. Ataupun sekali sebulan, pas kapan? Pas mabit bareng-bareng. Nah, ma'asyiral muslimin, ini ada hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kalau Rasulullah SAW bersabda, ahabbul amal ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adwamuha, yang kontinu, dilaksanakan secara rutin, kontinu, wa in qalla, walaupun jumlahnya sedikit. Melaksanakan infak tiap hari rutin 50.000, 10.000 misalkan, itu lebih baik dan lebih dicintai daripada nggak pernah melaksanakan infak, tiba-tiba akhir tahun infaknya 500.000 misalkan ya. Ya bagusnya tiap hari ada, pas malam Lailatul Qadar infaknya tambah gitu ya. Itu bagus ya. Tapi yang penting jemaah sekalian, bagaimana kita ini continue dalam melaksanakan sebuah ibadah. Ini penting. Nah, kenapa demikian? Di sini Imam Ibnu Jauzi mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala lebih suka amal yang kontinu walaupun sedikit daripada yang banyak tapi hanya sesekali atau sekali saja kemudian ditinggalkan. Yang pertama, an-tarik lil amal ba'da dukhuli fihi kal mu'rid anhu. Orang yang meninggalkan sebuah ibadah setelah dia melaksanakannya, itu seakan-akan dia mengabaikan dan menolaknya. Seakan-akan seperti itu. Dan itu Allah Subhanahu wa taala enggak suka. Padahal ibadah tersebut adalah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anna mudawimul khairi mulazimul khidmah. Orang yang terbiasa melaksanakan ibadah secara kontinu, itu gambarannya seperti seorang budak yang tiap waktu siap melayani tuannya. Berbeda dengan orang yang melaksanakan sekali kemudian meninggalkan. Itu sama dengan orang yang meminta-minta di depan depan pintu kita, depan pintu rumah kita, dia datang cuma sekali sebulan atau dia datang cuma sekali tok, lalu dia pergi meninggalkan kita, pura-pura bantu nyapu terus pergi meninggalkan kita. Tentu kita lebih suka dengan orang yang rewang kita, yang bantu kita setiap hari bersama dengan kita, daripada yang sekali datang bantu apa terus pergi ya. Nah, demikian gambaran dan logika yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jauzi. Allah Subhanahu wa taala lebih suka hambanya yang menampakkan khidmah, pelayanan kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada orang yang sesekali minta kepada Allah, melayani Allah kemudian meninggalkannya. Baik jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa cara Nabi Muhammad SAW mendidik istri-istri beliau agar menjadi wanita-wanita teladan yang layak dicontohi oleh para wanita selain istri-istri beliau, para wanita mukminah. Makanya jemaah sekalian, istri-istri Nabi ini di kemudian hari, mereka ini menjadi orang yang menjadi panutan. Dan mereka menjadi orang yang menjadi guru bagi para sahabat saat itu, terutama Aisyah radhiyallahu anha. Ini menjadi guru. Bahkan ada sebagian sahabat tuh yang memfokuskan diri mendatangi istri-istri Nabi, nanya bagaimana ibadah Nabi. Agar apa? Agar dia bisa melaksanakan ibadah sebagaimana ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah juga demikian. Qasim bin Muhammad ini adalah ponakannya Aisyah. Kan sering tinggal di rumahnya Aisyah, kadang pergi ke rumahnya Aisyah. Beliau cerita, saya melihat bibi saya itu Aisyah, itu sering mengamalkan ibadah walaupun sedikit tapi beliau continue. Ya, puasanya walaupun puasa Senin Kemis,
Atau puasa Daud, Daud luar biasa, Senin Kamis tapi continue. Ini saya lihat dari bibi saya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau betul-betul melaksanakan contoh perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik masyarakat muslimin, saya kira demikian apa yang sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk malam ini kita sampai sholat isya saja. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan di pekan depan insya Allah. Mohon maaf pada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.